Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dito dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, agar diberikan selalu kelancaran dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengenai aplikasi sistem persamaan linier, yaitu yang terdiri dari aplikasi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dan aplikasi sistem persamaan linier tiga variabel atau SPLTV. Nah, lanjut saja, yuk ikuti penjelasan akan saya berikan berikut ini. Oke anak-anak, pertama kita bahas terlebih dahulu materi aplikasi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, dalam membahas materi aplikasi SPLDV dan SPLTV ini, saya langsung saja ya menginjak ke latihan soal. Kemudian kita akan bahas bersama ya latihan soalnya. Nah, anak-anak, untuk latihan soal pada aplikasi SPLDV dan aplikasi SPLTV ini, yang akan saya bahas ini adalah latihan soal yang sudah saya berikan pada lembar kerja peserta didik ya, yang sudah anak-anak kerjakan di awal pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya akan bahas ya mengenai latihan soal yang terdapat di lembar kerja peserta didik ini. Nah, untuk soal pertama di sini coba anak-anak perhatikan. Harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B adalah 71.000. Diketahui harga sebuah CD tipe B lebih mahal, yaitu 1.500 dari harga sebuah CD tipe A. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Nah, bagaimana pembahasan dari latihan soal nomor 1 ini? Yuk ikuti dan simak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita bahas ya soalnya yang nomor 1. Nah, di sini pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu ya harga sebuah CD tipe A dan harga sebuah CD tipe B ini sebagai suatu variabel tertentu. Nah, dalam hal ini di sini saya memisalkan harga sebuah CD tipe A ini sebagai variabel X dan harga sebuah CD tipe B sebagai variabel Y. Nah, di sini sebenarnya fleksibel ya untuk pemisahan variabelnya. Anak-anak boleh menggunakan variabel A atau B, M atau N, dan variabel lainnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah anak-anak sudah memisalkan di sini sebagai suatu variabel tertentu untuk harga sebuah CD tipe A dan harga sebuah CD tipe B, maka selanjutnya langkah-langkah yang anak-anak harus lakukan adalah dengan cara membuat ya suatu kalimat matematika, yaitu dari kalimat harga 6 CD tipe A dan harga 4 CD tipe B adalah 71.000. Nah, maka di sini saya peroleh kalimat matematikanya sebagai suatu persamaan. Yang dimana tadi kita ketahui harga satu buah CD tipe A kan X. Maka harga 6 CD tipe A itu menjadi apa? 6X ya. Kemudian kita juga membeli 4 CD tipe B. Nah, sedangkan harga satu buah CD tipe B kita misalkan dengan Y ya. Nah, maka dari itu kita peroleh di sini ditambahkan dengan 4Y. Nah, kita tambahkan dengan 4Y.
Selanjutnya, di sini total harga 6 CD tipe A ditambah 4 CD tipe B adalah 71.000. Ingat, berarti 6X tambah 4Y sama dengan 71.000. Nah, untuk 6X ditambah 4Y sama dengan 71.000 ini, dia kita jadikan sebagai persamaan 1 ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya kita menyusun kalimat matematika dari diketahui harga sebuah CD tipe B lebih mahal 1.500 dari harga sebuah CD tipe A. Nah, di sini kita ketahui harga sebuah CD tipe B ini adalah Y ya kan anak-anak ya? Y. Selanjutnya berarti kita peroleh di sini untuk kalimat matematikanya menjadi sebuah persamaan, yaitu di mana persamaannya adalah Y ya, harga sebuah CD tipe B lebih mahal 1.500 dari harga sebuah CD tipe A. Berarti kita peroleh lebih mahal dari harga sebuah CD tipe A. Berarti sebuah CD tipe A-nya nanti ya, harga sebuah CD tipe A-nya ditambahkan dengan 1.500 itu sama dengan harga CD tipe B. Maka dari itu tadi kita peroleh atau harga CD tipe B sama dengan harga sebuah CD tipe A yaitu X ditambahkan dengan 1.500 ya. Jadi di sini kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya langsung saja di sini anak-anak penyelesaiannya ini di sini kita peroleh sistem persamaannya merupakan sistem persamaan linear dua variabel ya, karena dia terdiri dari dua variabel yaitu variabel X dan juga variabel Y ya, variabel X ini dan variabel Y. Nah, maka dari itu di sini dia akan menjadi sebagai sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja di sini anak-anak menentukan nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y, atau dalam hal ini anak-anak menentukan harga satu buah CD tipe A dan harga satu buah CD tipe B ini berapa sih harganya? Nah, di sini kan anak-anak misalkannya dengan X dan Y ya. Nah, maka dari itu langkah selanjutnya anak-anak menentukan nilai variabel dari X dan Y ini, atau dengan kata lain anak-anak menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini dengan mencari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, langsung saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, anak-anak bisa menggunakan metode apa saja dari 3 metode yang sudah saya jelaskan, baik dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, di sini saya menggunakan metode substitusi ya anak-anak ya. Nah, anak-anak boleh menggunakan metode eliminasi atau menggunakan metode gabungan. Sebenarnya fleksibel saja. Nah, di sini saya menggunakan metode substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusi persamaan 2 ya ke persamaan 1. Sehingga akan kita peroleh pertama-tama di sini kita peroleh kan persamaan satunya ini adalah Y sama dengan X ditambah 1.500. Persamaan 2-nya, maksud saya persamaan satunya itu adalah 6X ditambah 4Y sama dengan 71.000. Nah, pertama-tama karena kita mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1, maka kita tulis terlebih dahulu persamaan satunya ya, yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 71.000. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 2-nya, yaitu persamaan 2-nya kan adalah Y sama dengan X ditambah 1.500. Maka kita substitusi nilai Y-nya, yaitu sama dengan X ditambah 1.500 ke persamaan 1 ini. Maka kita substitusi atau kita masukkan langsung ya nilai Y-nya di sini, nilai Y di persamaan 1 sebagai X ditambah 1.500. Maka kita peroleh di sini 6X ditambah 4 dikalikan dengan Y. Y-nya adalah X ditambah 1.500.
sama dengan 71.000. Nah, kemudian pengoperasiannya seperti ini, maka di akhir kita peroleh nilai X-nya sama dengan 6.500. Nah, setelah anak-anak operasikan seperti biasa, kurangkan, pindah ruas, kemudian anak-anak akan memperoleh nilai X-nya sama dengan 6.500. Nah, selanjutnya setelah anak-anak sudah memperoleh nilai X-nya sama dengan 6.500, maka langkah selanjutnya yaitu substitusi nilai X sama dengan 6.500 ini ke persamaan 2. Nah, anak-anak kita ketahui untuk persamaan 2-nya ini, dia memiliki persamaan kedua itu adalah kan Y sama dengan X ditambah 1.500 ya. Nah, sedangkan kita sudah peroleh tadi nilai X-nya sama dengan 6.500. Maka langsung saja di sini substitusi nilai X sama dengan 6.500 ke persamaan 2 akan menjadi yaitu Y sama dengan 6.500 yang merupakan X ditambah 1.500 ya. Maka Y-nya ini akan menjadi 8.000, yaitu diperoleh dari 6.500 ditambahkan dengan 1.500. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita sudah peroleh nilai X-nya sama dengan 6.500, nilai Y-nya sama dengan 8.000, maka langkah selanjutnya di sini anak-anak diminta untuk menentukan harga atau biaya yang harus dibayar oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Nah, X-nya di sini, ini kan adalah kita lakukan pemisalan, yang dimana X-nya ini merupakan harga sebuah CD tipe A dan B ini sebagai harga sebuah CD tipe maksud saya di sini Y-nya ini sebagai harga sebuah CD tipe B. Nah, di sini maka dari itu untuk harga 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B ini akan menjadi 10X ditambahkan dengan 15Y atau sama dengan 10X-nya adalah 6.500 tambahkan 15Y. Y-nya adalah 8.000. Maka hasil dari harga 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B adalah 185.000. Ya, jadi di sini Joko harus membayar sebesar 185.000. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 ya. Nah, di sini untuk soalnya yaitu seorang pedagang beras mencampur dua jenis beras yang harganya 8.500 dan 9.000 per liter untuk dijual. Nah, jumlah campuran beras sebanyak 350 liter. Setelah beras habis terjual, diperoleh pendapatan sebesar 3.075.000. Berapa liter setiap jenis beras pada campuran beras tersebut? Nah, langsung saja ya kita bahas bersama. Nah, baik anak-anak, di pembahasan soal nomor 2 ini, langsung saja, pertama-tama kita memisalkan terlebih dahulu ya, banyak beras jenis pertama dan juga banyak beras jenis kedua ini sebagai suatu variabel tertentu. Nah, untuk banyak beras jenis pertama ini kan karena dia tadi ada dua jenis beras ya, kita campur dua jenis beras. Jadi kita pisahkan di sini ada dua jenis beras. Nah, jenis beras yang pertama saya misalkan sebagai suatu variabel yaitu sebagai variabel X dan juga jenis beras yang kedua ini saya berikan suatu variabel atau misalkan sebagai suatu variabel Y. Nah, untuk selanjutnya kita susun ya kalimat matematikanya. Nah, untuk yang pertama,
di sini kalimat matematika yang akan kita bentuk adalah jumlah campuran beras sebanyak 350 liter. Nah, jumlah campuran beras karena kita memiliki dua jenis beras, otomatis yang dijumlahkan adalah beras jenis 1 dan beras jenis 2. Yang dimana campuran beras jenis 1 dan beras jenis 2 sama dengan 350 liter. Nah, maka dengan mudahnya kita bisa menentukan kalimat matematikanya menjadi X ditambah Y sama dengan 350. Atau dalam hal ini kita bentuk Y-nya sama dengan 350 dikurang X. Ya, kita jadikan berubah bentuknya menjadi Y sama dengan 350 dikurang X. Nah, untuk kalimat matematika pertama ini kita jadikan sebagai persamaan 1 ya. Nah, untuk yang kalimat matematika kedua ini, yaitu di mana kita akan membuat kalimat matematika dari seorang pedagang beras tadi mencampur dua jenis beras. Ya, di mana masing-masing beras ini harganya satunya 8.500, satunya 9.000. Yang dimana di sini setelah beras ini habis terjual, maka diperoleh pendapatan sebesar 3.075.000. Nah, maka dari itu di sini kita dapat memperoleh harga jualnya ya. Nah, harga jualnya di sini kita bisa jadikan sebagai sebuah kalimat matematika, yaitu sebagai 8.500 X ditambahkan dengan 9.000 Y sama dengan 3.075.000. Nah, di sini kita jadikan sebagai kalimat atau persamaan kedua ya. Nah, sehingga kita di sini sudah memiliki dua persamaan atau kita namakan dengan sistem persamaan yang dimana karena dia memiliki dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, maka di sini merupakan kita menyelesaikan sebuah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Nah, langsung saja kita di sini menggunakan mencari penyelesaiannya menggunakan metode substitusi ya. Nah, di sini pertama-tama anak-anak substitusi terlebih dahulu persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, baik anak-anak. Nah, jika kita ingin mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka langsung saja di sini kita peroleh 8.500X ditambahkan juga dengan 9.000Y sama dengan 3.075.000 ya. Nah, di sini maka dari itu di sini kita substitusinya persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan satunya itu adalah Y sama dengan 350 dikurang X. Maka langsung saja di persamaan 2 ini kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 350 dikurang X. Maka akan kita peroleh yaitu 8.500X ditambah 9.000 dikalikan dengan 350 dikurang X sama dengan 3.075.000. Nah, kemudian anak-anak operasikan seperti biasa dengan jumlahkan, kalikan, kurangkan atau bagi. Kemudian pindah ruas seperti biasa, maka nanti kita akan peroleh nilai X-nya yaitu sama dengan 150 ya. Yaitu kita peroleh nilai X-nya atau beras jenis satunya. Di sini atau banyak beras jenis satunya kita peroleh nilainya adalah 150. Nah, untuk selanjutnya itu kita langsung saja bahas ya. Nah, setelah anak-anak memperoleh nilai X-nya tadi sama dengan 150, maka kita substitusi nilai X sama dengan 150 ke persamaan 1. Nah, di sini persamaan satunya tadi kita ketahui adalah Y sama dengan 350 dikurang X. Kemudian nilai Y-nya ini sama dengan 350 dikurang X-nya adalah 150. Maka nilai Y-nya akan menjadi
200, yaitu diperoleh dari 350 dikurangi dengan 150. Nah, untuk cara di pembahasan soal nomor 2 ini hampir sama ya dengan cara di pembahasan soal nomor 1. Nah, maka dari itu dapat kita peroleh kesimpulan. Jadi, beras jenis 1 yang dicampur sebanyak 150 liter, kemudian dan juga beras jenis 2 yang dicampur itu sebanyak 200 liter. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, langsung saja kita di sini akan berlatih soal yang berkaitan dengan aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel ya. Yaitu di mana soalnya adalah Raffi, Raihan, dan Nanda membeli 3 jenis barang yang sama, yaitu penghapus, rautan, dan penggaris di tempat yang sama. Raffi membeli 2 penghapus, 1 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 11.000. Raihan membeli 1 penghapus, 3 rautan, dan 2 penggaris dengan membayar 16.500. Nanda membeli 2 penghapus, 2 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 13.000. Nah, jika Rita membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris di tempat tersebut, berapakah total harga yang harus dibayar oleh Rita? Nah, untuk membahas soal ini, mohon disimak ya penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Oke, baik anak-anak, seperti biasa untuk menyelesaikan soal aplikasi SPLDV atau SPLTV, pertama-tama anak-anak lakukan pemisalan dulu ya. Nah, lakukan pemisalan dulu di sini harga 1 buah penghapus, harga 1 buah rautan, harga 1 buah penggaris sebagai suatu variabel tertentu. Nah, di sini saya memisalkan harga 1 buah penghapus sebagai variabel X, harga 1 rautan atau harga 1 buah rautan sebagai variabel Y, dan harga 1 buah penggaris sebagai variabel Z. Nah, tentunya di sini karena kita punya 3 variabel, tentunya dia berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel ya. Jika dia terdiri dari 3 atau lebih persamaan linear 3 variabel, maka dinamakan dengan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memisalkannya dia sebagai suatu variabel tertentu, maka kita langsung saja lanjut untuk membuat atau membentuk sebuah kalimat matematikanya. Nah, di sini kita membentuk sebuah kalimat matematikanya, yaitu di mana yang pertama-tama ini adalah kita membuat kalimat matematika dari Rafif membeli 2 penghapus, 1 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 11.000. Maka kita peroleh yaitu 2X ditambahkan dengan Y ditambahkan dengan Z sama dengan 11.000. Nah, anak-anak sudah paham ya, karena tadi harga 1 penghapus kan X. Jadi karena Rafif ini membeli 2 penghapus, jadi kita peroleh 2X. Kemudian Rafif juga membeli berapa? 1 rautan. Harga 1 rautannya tadi kita misalkan dengan Y. Kemudian Rafif juga membeli 1 penggaris. Sedangkan tadi kita misalkan harga 1 penggarisnya sebagai Z. Jadi total belanjaannya Rafif ini adalah 11.000 ya. Jadi jika kita jadikan sebagai sebuah kalimat matematika yang berupa persamaan, akan menjadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Nah, ini sebagai persamaan 1 ya. Begitu juga untuk menyusun kalimat matematika dari Raihan membeli 1 penghapus, 3 rautan, dan 2 penggaris, dan Raihan membayar sebesar 16.500, maka kita peroleh persamaan 2 ya, yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16.500. Begitu juga terakhir Nanda di sini juga membeli 2 penghapus, 2 rautan, 1 penggaris dengan membayar 13.000. Maka kita peroleh persamaan 3 ya kalimat matematikanya. Yaitu kita peroleh persamaannya menjadi 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13.000.
Nah, bagaimana anak-anak untuk menyusun kalimat matematikanya di sini? Apakah anak-anak sudah paham? Oke, di sini kita langsung saja ya lanjutkan. Setelah kita sudah peroleh sistem persamaan linear 3 variabelnya, kita peroleh 3 persamaan tadi ya, persamaan 1, 2, dan 3, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari penyelesaiannya atau mencari nilai variabel X, Y, dan Z-nya. Nah, di mana di sini untuk penyelesaiannya saya menggunakan metode gabungan, yaitu menggunakan metode eliminasi dan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini saya mengeliminasi. Nah, mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, eliminasi di sini ya, anak-anak ya. Eliminasi di sini ini sebenarnya berarti menghilangkan ya. Jadi, eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2, artinya kita menghilangkan variabel X ini dalam operasi persamaan 1 dan 2. Nah, langsung saja di sini. Nah, karena kita sudah peroleh ya, persamaan satunya 2X ditambah 2Y sama dengan, maksud saya 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 11.000, kemudian persamaan 2-nya adalah X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16.500, maka langsung saja di sini kita kalikan ya, karena kita mengeliminasi variabel X, maka kita langsung saja untuk menyamakan koefisien variabel yang mengandung variabel X. Di mana di sini kita harus menyamakan ya, mencari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu dari 2 dan dari 1 ya. Yaitu maka dari itu kita kalikan, untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 1 ya. Sedangkan untuk di persamaan kedua kita kalikan dengan 2 ya. Nah, selanjutnya setelah kita kalikan dengan 2 di sini, maka akan kita peroleh sebagai berikut ya, yaitu 2X ditambahkan dengan Y tambah Z sama dengan 11.000. Kemudian di persamaan kedua, karena kita kalikan kedua ruasnya dengan 2, akan kita peroleh menjadi apa anak? 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 33.000. Nah, di sini sebenarnya dia dijumlah atau dikurangi sih? Ya, karena kita mengeliminasi atau kita menghilangkan variabel, otomatis kita mau hilangkan variabel X ya. Jadi, ini kan sama-sama 2X ya. Ini 2X, ini 2X. Nah, karena kita mau menghilangkan, apakah kita jumlahkan atau kita kurangkan? Nah, 2X ditambahkan dengan 2X atau 2X dikurangkan dengan 2X. Nah, maaf ya, di sini tulisannya berantakan ya, sedikit ya. Nah, tidak apa-apa ya. Nah, ini anak-anak 2X dikurang 2X atau 2X ditambah 2X. Nah, di sini tentunya kita mencari hasil yang nilainya sama dengan 0 ya, karena kita mau menghilangkan. Nah, 2X dikurangi dengan 2X kan sama dengan 0 ya. Kemudian 2X ditambah 2X kan sama dengan 4X ya. Nah, otomatis di sini karena kita mau menghilangkan, otomatis kita mau cari yang nilainya 0. Kalau 4X ini kan tidak sama dengan 0 ya dia. Nah, tidak sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita tidak usah pilih. Kita tidak usah pilih ini. Berarti dicoret. Jadi kita pilih yang 2X dikurangi dengan 2X. Maka dari itu tandanya harus dikurangi ya. Maka tandanya di sini adalah dikurangi ya anak-anak ya. Maka dari itu 2X dikurangi 2X kan sama dengan 0, kita coret. Kemudian di sini langsung saja kita operasikan, yaitu 11.000 dikurangi 33.000 sama dengan negatif 22.000. Kemudian Z dikurangi dengan 4Z sama dengan negatif 3Z ya. Kemudian Y dikurangi dengan negatif 6 dikurangi dengan 6Y sama dengan negatif 5Y, maka di sini kan kita peroleh menjadi 5Y ditambah 3Z sama dengan 22.000 ya. Itu kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 1. Nah, untuk 5Y ditambah 3Z sama dengan 22.000 ini kita jadikan sebagai persamaan 4.
Nah, lanjut kita mengeliminasi variabel X dan variabel Z dari persamaan 1 dan 3. Tadi kan kita sudah mengeliminasi variabel X-nya dari persamaan 1 dan 2. Kita lanjutkan untuk mengeliminasi variabel X dan juga variabel Z ini dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya kita peroleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Persamaan 3-nya kita peroleh 2X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 13.000. Karena kita mau mengeliminasi atau kita mau menghilangkan begitu ya variabel X, variabel Y, maka dari itu otomatis kita mau mengenolkan. Pokoknya X sama Z ini nggak boleh ada di hasil operasinya nanti di persamaan 1 dan 3. Jadi kita sudah tidak berjumpa lagi dengan X dan Z gitu ya setelah kita mengoperasikan persamaan 1 dan 3. Nah, otomatis di sini kita kurangkan ya, karena dia 2X kan positif-positif ya, 2X kan, berarti 2X dikurangi dengan 2X sama dengan 0. Kemudian di sini Z-nya kita lihat, Z dikurangi Z kan sama dengan 0 juga, berarti dia sudah habis ya. Kita coret ya, bisa kita coret. Sini Z dikurangi Z. Kemudian selanjutnya di sini karena kita jadi kurangkan ya, maka kan kita peroleh 11.000 dikurangi dengan 13.000 menjadi negatif 2.000, kemudian sama dengannya turun ya. Kemudian Y dikurangi 2Y sama dengan negatif Y. Jadi kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 2.000. Oke, anak-anak langsung saja. Untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita substitusi ya nilai Y. Tadi kita peroleh Y-nya sama dengan 2000 ini ke persamaan 4. Nah, untuk di persamaan 4 tadi kita peroleh bahwa 5Y ditambah 3Z sama dengan 22.000. Ini kan adalah persamaan 4 ya. Nah, karena kita sudah peroleh tadi nilai Y-nya sama dengan 2000, langsung saja kita masukkan input ya, Y sama dengan 2000 ke persamaan 4. Jadi 5 dikalikan dengan Y, Y-nya adalah 2000 ya, ditambahkan juga dengan 3Z sama dengan 22.000 ya. Nah, di sini nolnya kelebihan sepertinya ini ya, berarti 22.000 ya, satu saja. Kita coret. Nah, berarti 5 dikalikan dengan 2000 ditambah 3Z sama dengan 22.000. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti biasa. Kita peroleh jadinya nilai Z kita adalah 4.000. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah peroleh nilai Y-nya sama dengan 2000, nilai Z-nya sama dengan 4000, maka langkah selanjutnya kita substitusi nilai Y sama dengan 2000 dan nilai Z sama dengan 4000 ke persamaan 1. Nah, di sini di persamaan satunya itu adalah persamaannya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Nah, maka dari itu kita langsung masukkan nilai Y sama dengan 2000 dan nilai Z sama dengan 4000 ke persamaan 1 ini. Yaitu akan kita peroleh menjadi 2X ditambahkan dengan Y-nya adalah berapa? 2000 ya. Tambahkan dengan Z-nya adalah 4000 sama dengan 11.000. Nah, jadi kita peroleh, kita operasikan seperti biasa, kita kurangkan atau kita jumlahkan, atau kita pindah ruas, kemudian kita akan peroleh nilai X-nya sama dengan 2500. Nah, sampai di sini untuk memperoleh nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z, apakah anak-anak sudah paham? Oke. Langsung saja di sini untuk di soal ketiga, karena kita sudah peroleh nilai X, Y, dan Z-nya dengan masing-masing X dan Y juga Z ini sebagai suatu pemisalan dari harga sebuah penghapus, harga sebuah rautan, dan harga sebuah penggaris. Dan di sini di akhir anak-anak ditanya, nah jika Rita membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris di tempat tersebut, berapakah total harga yang harus dibayar oleh Rita? Nah, langsung saja di sini kita peroleh. Kita bentuk dia menjadi sebuah kalimat matematika sesuai dengan pemisalan kita tadi. Harga sebuah penghapus berapa, harga sebuah rautan berapa, dan harga sebuah penggaris berapa.
Jadi kita peroleh karena harga sebuah penghapus kita misalkan dengan X, jadi 2 penghapus kita peroleh 2X gitu ya. Kemudian di sini kita peroleh ditambahkan juga dengan 3Y ya. Maaf, di sini adalah 3Y ya. Di sini 3Y ditambahkan dengan Z. Jadi 3Y ya, karena kita punya 3 rautan, berarti 3Y dan 1 penggaris. Jadi tambahkan juga dengan Z. Nah, untuk selanjutnya ini akan sama dengan 2 kali X. X-nya adalah 2500 ya. Kemudian 3 dikali Y. Y-nya adalah 2000 dan ditambah Z adalah 4000. Jadi 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 15.000. Nah, jadi di akhir kita tulis kesimpulan ya anak-anak ya. Yaitu jadi total harga yang harus dibayar oleh Rita adalah 15.000. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, anak-anak, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan yang sudah saya berikan melalui materi PowerPoint ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan anak-anak dapat pahami dengan baik, dan apabila ada yang belum dipahami silahkan tanyakan melalui forum Google Classroom, yaitu tulis pertanyaan anak-anak di kolom komentar atau dapat menanyakan materi yang kurang dipahami melalui WhatsApp ya. Nah, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif anak-anak. Kemudian saya cukupkan pembelajaran hari ini dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.